Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami peroleh di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi renungan buat kami pada hari ini, di pagi ini. Berkati hati kami Tuhan, agar firman Tuhan boleh selalu mengajari dan mengingatkan kami untuk selalu percaya, setia, dan mau melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonik 1 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudaraku yang kekasih, mengucap syukur sering sekali kita lakukan. Tentu hanya pada saat kita sedang merasakan sukacita dalam hidup kita ini. Sukacita melalui bertambahnya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik melalui kesehatan, baik melalui pekerjaan, harta, dan lain sebagainya. Dan tak jarang kita sulit mengucap syukur kepada Tuhan di saat keadaan hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Apalagi mengucap syukur ketika saudara kita, teman-teman kita, adalah orang lain yang mendapatkan berkat sukacita yang mungkin melebihi dari yang kita peroleh. Sangat sulit buat kita untuk mengucap syukur atas kebahagiaan atau berkat yang diterima oleh orang lain. Namun dalam renungan kita pada hari ini, Rasul Paulus justru mengatakan bahwa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah bukan karena berkat-berkat yang dia terima, bukan hanya karena sukacita yang dia peroleh dari Tuhan. Namun sukacita Rasul Paulus pada renungan kita hari ini adalah karena jemaat Tesalonika telah bertumbuh imannya dan makin bertambah kasih seorang dengan yang lain. Inilah dasar sukacita dan rasa syukur Rasul Paulus kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar dari sikap yang sangat baik yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam renungan kita hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita bersukacita
ketika saudara-saudara kita makin atau beroleh hidup yang bahagia, beroleh iman yang lebih meningkat, atau hidup dalam kasih yang bertambah-tambah nyata. Inilah kebahagiaan kita sebagai umat Kristen. Bahkan Yesus sendiri juga berpesan agar setiap kita hidup dalam mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa? Tentu karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah kepada kita. Maka saudaraku, kebahagiaan besar ketika kita boleh mengasihi orang lain, atau sukacita besar, rasa syukur yang luar biasa yang harus kita ucapkan kepada Tuhan ketika saudara-saudara kita beroleh atau mau hidup saling mengasihi dan bertumbuh imannya kepada Tuhan. Orang yang bertumbuh imannya kepada Tuhan tentu akan selalu hidup di dalam kasih. Inilah kebahagiaan kita sebagai umat Kristiani. Untuk itu, saudaraku, marilah kita belajar dari contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Hiduplah selalu bersyukur, bukan hanya karena kita telah menerima berkat-berkat dari Tuhan, tapi juga harus bersyukur ketika orang lain, ketika saudara kita, ketika teman-teman kita beroleh berkat yang baik dari Tuhan. Apalagi ketika kita dapat hidup saling mengasihi dan teman kita mau hidup dalam kasih dan juga iman percaya kepada Tuhan. Inilah sukacita kita yang sesungguhnya. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan di pagi hari ini, yang senantiasa mengajari kami untuk selalu ingat bersyukur, berterima kasih kepadamu, bukan hanya karena Tuhan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bukan hanya karena berkat-berkat yang sudah kami terima, tapi kami juga harus bersyukur, berterima kasih, bersukacita kepada Tuhan ketika saudara-saudara kami juga beroleh berkat dari Tuhan dan hidup imannya bertumbuh, bahkan mau hidup dalam kasih. Karena itulah pesan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadamu agar mau hidup dalam kasih dan mau juga hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagaimana juga adalah perintah Tuhan kepada kami, karena kami juga sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, berkati jugalah kehidupan kami, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk dapat melakukan segala pekerjaan, aktivitas kami, tentu dengan tidak lupa selalu bersyukur. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun yang kami kerjakan pada hari ini, ajari kami Tuhan untuk mau melakukannya dengan rasa syukur dan takut akan Tuhan, dan selalu hidup bersukacita menikmati kasih yang daripadamu. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhanlah yang berkati obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, keluarga yang merawat, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan Tuhan daripada Tuhan, supaya mereka cepat sembuh pulih dari sakitnya, dan kami boleh bersama-sama bersukacita menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan Tuhan, para halado yang melayani di gereja-Mu, HKBP Tanjung Priuk Timur, berikan kesehatan, semangat, hikmat, dan roh Tuhan, agar kami selalu bersukacita melayani di gereja-Mu, hingga setiap pelayanan kami beroleh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa yang di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.